Bapa Surgawi, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami. Kami siap mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Salam. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini judul khotbah saya tunaikan tugas pelayananmu. Ada slogan pemerintahnya yang berkata kerja cerdas, kerja tuntas. Kita semua dipanggil sebagai orang percaya, tentunya juga dipanggil melayani Tuhan. Tetapi kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari kita punya tugas, punya pekerjaan, punya tanggung jawab. Secara rohani sebagai orang Kristen kita harus menunaikan tugas yang dipercayakan kepada kita, agar pelayanan atau pekerjaan yang dipercayakan itu bisa menjadi berkah. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kitab 2 Timotius pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat 8 kita membaca bersama-sama. Saya baca ayat 1, saudara ayat kedua, dan seterusnya kita bergantian. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, sia-sia lain atau tidak lain waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan kebenaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan mengambilkan hatinya dari kebenaran dan membukannya bagi domen. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darah aku sudah mulai dicurahkan sebagai kesesahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang tugas saya bagi mahkota kebenaran yang aku telah diajarkan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini atau surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dan ini adalah bagian akhir dari suratnya, dari surat yang kedua ini, agar Timotius bekerja atau melayani dengan tuntas, menunaikan tugas pelayanannya. Sebagaimana kita bisa baca di dalam ayat yang kelima dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi jelas sekali di sini bahwa Rasul Paulus menginginkan supaya Timotius benar-benar menjalankan tugas pekerjaan atau panggilannya sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Allah yang ditugaskan untuk menggembalakan jemaat pada waktu itu. Demikian juga kita tentunya dalam pekerjaan kita bisa aplikasikan atau kita terapkan dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan di
dalam kehidupan kita agar kita mengerjakan tugas kita dengan tuntas. Ya, khususnya dalam pekerjaan pelayanan di gereja, mari kita menjalankan pelayanan itu dengan sepenuh hati. Ada 3 hal yang kita bisa belajar dari ayat-ayat ini, dari nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dalam suratnya yang kedua ini. Yang pertama yang diingatkan oleh Rasul Paulus adalah kita harus tunaikan tugas utama kita. Ya. Di dalam ayat yang kedua di sana dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudara, sebagai seorang pelayan Tuhan, Timotius diingatkan dengan beritakan firman, siap sedia baik atau tidak baik, nyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatilah. Itu perintahnya, tugasnya yang diberikan oleh Rasul Paulus, yang diingatkan kepada Timotius betapa pentingnya menunaikan tugasnya. Di dalam ayat-ayat ini ada 5 kata kerja. Kata kerja perintah, semuanya kata kerja perintah. Ya. Kita melihat di situ ada 5 kata kerja perintah, atau di dalam bentuk dalam gramatikanya aorist imperatif. Artinya ini bukan pekerjaan sepele. Semua ini harus dikerjakan. Semua ini segera dikerjakan. Semua ini memerlukan tanggung jawab. Semua ini memerlukan dedikasi penuh. Itu sebabnya dikatakan perintah ini merupakan perintah yang penting. Perintah yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Perintah yang tidak boleh diabaikan dengan seenaknya kita. Timotius diingatkan di sana. Yang pertama, kata kerja yang pertama dikatakan beritakanlah. Kata kerja beritakanlah. Dikatakan beritakan apa? Beritakan firman. Dalam bahasa aslinya kerukson itu memberitakan. Kerukson itu logon. Beritakanlah firman Allah itu. Ini perintah yang pertama, beritakan firman Allah. Hidup kita haruslah memberitakan firman Tuhan. Ketika kita hidup, apakah kita memberitakan firman Allah atau tidak? Hidup kita dikatakan adalah Alkitab yang terbuka. Kalau kita tidak bisa dibaca oleh orang lain, kita tidak bisa diketahui apa yang dibaca oleh orang, ternyata bukan isi firman Allah. Artinya kita mengabaikan tugas kita. Memberitakan firman Allah memang bisa memberitakan secara verbal, dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan memberitakan apa yang kita ketahui, apa yang kita baca, kita beritakan seperti yang saya lakukan pada hari ini. Tetapi yang paling penting sebagai orang percaya, apakah hidup kita itu memberitakan firman Allah? Beritakanlah firman Allah itu. Kita harus menjadi Alkitab yang terbuka. Ketika orang lain melihat, orang membaca firman Allah di sana, ketika kita dilihat oleh teman kita, orang membaca Alkitab di sana, karena kita melakukan dan menghidupi firman Allah ini. Saudara-saudara, kita perlu mengalami firman Allah ini. Firman Allah yang tertulis dalam Alkitab ini harus dialami. Harus dialami. Kalau kita tidak mengalami, maka kehidupan kita akan terasa biasa-biasa saja. Kalau kita tidak mengalami firman Allah, kita akan sama dengan orang-orang di luar sana. Tidak ada beda.
Ini yang diingat. Beritakanlah firman Allah. Kata kerja yang kedua, bersiap sedialah. Dikatakan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Sebagai orang percaya, kita harus siap sedia dalam segala situasi. Situasi menyenangkan atau tidak menyenangkan, situasi tertekan atau situasi yang bebas merdeka, situasi masalah atau tanpa masalah, kita harus siap sedia. Menarik di sini kan digunakan kata kerja dengan perintah. Bersiap sedia baik atau tidak baik waktunya. Sebagai orang percaya kita harus siap sedia menyatakan iman kita, menyatakan apa yang kita percayai, apa yang kita imani, apa yang kita hidupi. Ini harus siap sedia dalam segala keadaan, baik atau tidak baik, saat-saat yang tidak baik pun. Jangan sampai kita tidak menunjukkan iman kita. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan sedih, sedang berduka, jangan terpuruk dalam kedukaan, jangan terpuruk dalam kesedihan, jangan putus asa oleh karena ada masalah, jangan putus asa oleh karena ada pergumulan, jangan putus asa oleh karena tekanan-tekanan yang saudara hadapi. Tetapi orang percaya akan menunjukkannya dengan apa? Pengharapan, dengan keyakinan bahwa di dalam Yesus ada masa depan. Katakan amin. Di dalam Yesus ada harapan. Di dalam Yesus ada apa yang kita harapkan bisa lebih baik lagi. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapan kita hanya Yesus. Tunjukkan. Jangan ketika kita sedang keadaan terpuruk, keadaan sedih, keadaan sulit, kita justru malah tidak menunjukkan iman kita. Apa yang kita hidupi, apa yang kita percaya. Siap sedialah. Apapun keadaan, kata Tuhan, apapun yang kau alami, siap sedia sebagai orang. Amin. 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 Siap sedia. Artinya di sini digambarkan kita sebagai seorang prajurit yang selalu sedia siap berjaga-jaga. Jangan sampai kita jatuh. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita melupakan Yesus yang telah menebus kita, mengangkat kita, menyelamatkan kita. Ini siap sedialah. Beritakan firman, siap sedialah dalam segala keadaan. Dan yang ketiga, kata kerja yang ketiga dikatakan, nyatakanlah kesalahan. Nyatakanlah apa yang salah. Salah is salah. Salah adalah salah. Jangan kau benarkan kesalahan. Jangan kau salahkan kebenaran. Katakan salah pada yang salah. Katakan benar pada yang benar. Tuhan Yesus sudah jelas. Katakan ya jika ya, jika tidak, selebihnya berasal daripada si jahat. Itu dia. Nyatakanlah apa yang salah. Mari kita belajar untuk menyatakan kesalahan. Bukan untuk menghakimi, bukan. Tetapi untuk memberi kekuatan, untuk memperbaiki. Ya, nyatakanlah apa yang salah. Jadi harus berani. Bukan hanya kita menyatakan orang lain yang salah itu, tetapi bagaimana kita juga bisa menyatakan ini salah. Kita menunjukkan
kita juga bisa mengakui apa kesalahan yang telah kita lakukan. Jadi jangan hanya cuma menyatakan kesalahan orang lain, tetapi kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Seperti kata pepatah, apa namanya? Semut di seberang lautan, kita lihat. Gajah di pokok mana? Nggak lihat. Kalau gajah udah di sini ya nggak lihat. Ya, artinya kita lihat kesalahan orang terus, tapi kita tidak menyadari kesalahan. Menyatakan apa yang salah, kita harus menyatakan kebenaran berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan. Bukan standarnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa, tetapi apa yang Alkitab katakan itulah standarnya. Jangan pakai standar yang lain. Jangan pakai standar ganda. Ya, kalau menyenangkan saya bilang benar. Kalau enggak menyenangkan saya bilang salah. Bahwa itu standar ganda. Kita harus punya standar satu. Orang percaya gereja harus punya standar, yaitu firman Allah. Orang percaya harus punya standar satu saja, tidak ada yang lain, yaitu Alkitab, firman Allah. Apa yang tertulis di inilah kebenaran. Sehingga apa saja yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, pasti salah, titik. Jangan ditambahin, jangan dikurangi. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan salah. Lalu dikuatkan dengan kata kerja yang tepat, tegurlah katanya. Dikatakan tegurlah. Ini perintah-perintah semua kata kerja Tuhan. Beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah baik atau tidak baik, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah katanya. Nah, ini kita harus berani menegur. Ini jadi menguatkan kata kerja yang ketiga tadi, menyatakan kesalahan. Berani menegur. Menegur itu tentunya dilandasi atas dasar kasih. Menegur itu dilandasi oleh karena kasih kita kepada saudara kita. Teguran itu dilandasi oleh karena kasih kita kepada orang yang kita lihat bersalah. Bukan karena membenci, bukan karena mendendam, bukan karena niat untuk menjatuhkan, bukan untuk mempermalukan, tetapi karena kasih. Tegurlah. Baik, keluarga harus saling menegur. Tegurlah. Jadi sudah jelas. Perintah yang keempat, tegurlah. Ini tugas kita, menegur. Dan tugas yang kelima, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nasihatilah. Ada nasihat. Bukan hanya menyatakan kesalahan, bukan hanya menegur, tetapi ada nasihat. Amin. Baik. Alkitab mengajarkan secara lengkap. Kita seringkali menyatakan orang macam-macam salah, tapi nggak kasih tahu mana yang benar. Kita nggak kasih tahu apa yang harus dilakukan. Nggak boleh. Harus ada solusi, harus ada jalan keluar, harus ada nasihat. Begini ya nak, kamu itu salah. Ini. Kamu nggak boleh lakukan ini. Kamu harus berbuat ini. Jadi ada nasihatnya, ada jalan keluarnya, ada solusinya. Harus ada solusi. Kapan kita mulai kepada anak-anak kita? Tunggu mereka besar, terlambat. Dari kecil. Dari kecil harus dinasihati anak. Jangan tunggu besar. Kalau tunggu besar, kita yang dikerjain anak kita. Kalau punya anak minta
harus apa yang dilakukan? Apa yang terbaik? Jangan sampai dia guling-guling di apa namanya, di warung, guling-guling di hipermarket, di supermarket, karena nangis-nangis teriak-teriak yang mengatur kita. Nggak boleh. Happy, mulai dari happy waktu masih kecil anak. Lalu dia kalau minta sesuatu, Pak, kita ini sabar ya. Nanti hari Sabtu kita pergi, kita beli. Saya jadi ada solusi. Dia tidak protes. Begitu hari Sabtu, saya betul-betul memenuhinya. Sesuai janji saya, harus janji. Sabtu saya pergi aja dia membeli apa yang dia mau. Ketika kita konsisten, kita mengajar mereka dari kecil, konsisten dengan apa yang kita ucapkan, nasihat-nasihat yang kita berikan, maka dia tidak akan mengatur hidup kita dengan bulan-bulan di Indomaret atau Alfamart. Jangan sampai. Apalagi kalau ada guling-guling di situ, guling-guling, saudara mulai panik, saudara mulai kesel, akhirnya cubit-cubit. Itu hati-hati, jangan main coba-cubit. Tambah kenceng nanti nangisnya, saudara tambah malu. Bukan begitu zaman sekarang. Ya. Jadi ada nasihat, perlu diajak ngobrol dari kecil baik-baik, diajarin nggak begitu. Kalau kita nggak punya uang, itu apa yang kita berikan hari ini? Papa nggak punya uang. Nanti kalau kamu berdoa dulu ya, kalau Tuhan sudah berkati, kita akan itu. Berdoa dulu, jangan lupa. Kalau saya selalu ingat doa ya. Kalau mau pergi jalan, berdoalah supaya kita bisa jalan-jalan. Diajarkan anak-anak dari mulai kecil supaya bersandar kepada Tuhan, bukan minta kepada bapaknya yang di dunia, tapi minta Bapa yang di surga. Berdoa, berdoa dulu supaya Tuhan kasih, Tuhan berkati. Maka ketika sudah diberkati, saudara harus konsisten, lakukan, genapi, penuhi. Jangan tunda-tunda. Supaya dia melihat bahwa apa yang kita katakan itu benar. Apa yang kita janjikan itu bukan janji palsu. Nah, ketika kebenaran itu dia rasakan, dia akan merasakan Bapa di surga itu begitu. Bapa di surga sudah menjawab doanya. Dan doa Bapa di surga sudah dijawab, kita tahan-tahan. Berdosalah orang tua yang tahan-tahan jawaban doa anaknya. Jadi nasihat kita juga begitu. Jadi jangan cuma bilang orang bersalah, jangan cuma tegur tapi nggak ada nasihat, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Dan semua ini 1, 2, 3, 4, 5 ini beritakan firman, siap sedia segala keadaan, menyatakan kesalahan, menegur orang, menasihati orang. Semua ini yang dilakukan dengan 2 cara. Ada 2 cara untuk melakukannya. Yang pertama dengan segala kesabaran. Sabar. Ya, orang yang sabar biasanya itu yang saya perhatikan, suku yang paling sabar itu suku Jawa. Orang yang paling sabar. Orang yang paling gak sabar yang saya alami selama ini, suku Batak. Saya dengan Bu Hana itu, wah beda jauh. Yang satu sabar, yang satu gak sabar. Saya harus belajar bersabar seperti Bu Hana. Karena betul, kesabaran itu perlu latihan. Kita sudah punya budaya gak sabar, harus belajar terus-menerus. Ya. Saya masih ingat kesabaran dari kakaknya Bu Hana yang paling paling sabar sedunia. Saya lihat, selama saya hidup, saya
saya lihat di dalam keluarga yang paling sabar, menghadapi apa saja dia sabar, menghadapi istri dia sabar, menghadapi tetangga dia sabar, menghadapi orang yang gak bayar hutang pun dia sabar. Sabar. Nah, di sini kita diajarkan memberitakan firman, bersiap sedia dalam segala keadaan, menyatakan kesalahan, menegur orang, menasihati orang dengan segala kesabaran. Makrofunia, ya, dari kata makro. Tahu makro? Makro itu permusuhan, ya. Dan funia itu kata tumos. Tumos itu tahu? Ibu saudara besar, khususnya, kan maksudnya harus betul-betul panjang khusus dan gitu kan. Betul, ada istilah orang sabar itu seperti itu. Kita harus sabar dengan apa yang kita hadapi. Kita mungkin sudah greget, kita mungkin sudah kesal, kita mungkin sudah tidak tahan lagi, tapi dikatakan sabar. Tegur, sabar. Ya, saya sebenarnya sudah greget juga. Sabar. Saya belajar sabar. Wah, ini pengurus-pengurus ini harus sabar. Begitu. Kalau enggak ya sudah bubar jalan. Ya, jadi sabar. Memang harus panjang sabar. Panjang sabar itu buah roh yang sabar itu buah. Jadi mari kita belajar bersabar. Sekalipun itu mungkin kita sudah nggak tahan, kita sudah kesel, diajarin, dinyakitin, ditegur, sudah bolak-balik, tidak ada perubahan. Dengan segala kesabaran, kata firman, harus dengan segala kesabaran. Beritakan firman dengan sabar. Bersiap sedia dalam segala hal dengan kesabaran. Menyatakan kesalahan orang dengan kesabaran. Menegur orang dengan kesabaran. Menasihati orang dengan kesabaran. Karena tidak semua orang ditegur, dinasihati, dikasih tahu kesalahan bisa menerima. Bisa-bisa kita yang malah ditandur. Bisa-bisa kita yang malah diamuk. Bisa-bisa kita malah dilawan. Sabar. Terus datang. Tarik nafas yang dalam. Tuhan tolong saya. Itu aja dah. Sabar. Ya. Ini caranya. Yang kedua caranya dengan pengajaran. Tidak. Dengan pengajaran. Jadi bukan hanya kesabaran, tapi dengan pengajaran. Kenapa? Karena kita ini adalah murid-murid Kristus. Disciple of Christ. Disciple of the Lord, murid-murid Tuhan, amin. Makanya kita perlu belajar. Kalau kita sudah belajar, maka kita bisa mengajar dengan segala pengajaran katanya. Lalu bagaimana mau mengajar kalau kamu belajar, saudaraku? Bagaimana kita mengajar, memberitakan apa yang harus kita ajarkan? Sementara kita nggak mau belajar, kita belajar tiap hari, belajar terus belajar dari kehidupan kita, belajar dari pengalaman kita, dan yang paling penting belajar dari mana? Kembali ke firman Tuhan. Kembali ke sini belajarnya. Bagaimana belajar firman Tuhan? Satu, baca renungan tiap hari. Belajar firman, yaitu pertama. Kedua, ikutin kebaktian pemuda remaja, kebaktian Rabu Gembira, sekolah minggu ya, kebaktian kaum wanita, kebaktian keluarga, kebaktian apa lagi? Kebaktian kaum pria, ya, kebaktian kaum lansia. Nanti kalau sudah ada lansianya, ini belum ada lansianya, nanti hukum kalau dikumpulin yang lansia. Pokoknya ada kebaktian, jangan lalai. Lalu jangan lupa kebaktian ibadah raya hari Minggu. Bagaimana kita
mau belajar gimana kalau males, ya kan? Ini makanya kalau kita sudah belajar dari sana, maka kita bisa mengajar. Lakukan itu apa yang dikatakan tugas kita dengan segala pengajaran, dengan segala kesabaran dan pengajaran, dengan kita juga mau belajar. Kalau kita nggak belajar, maka kita ngajarnya belepotan. Jangan-jangan kita ngajarnya kesesatan. Repot kan? Ngaco nanti ngajarnya kesesatan. Ya, asal ikut-ikutan saja. Itu yang pertama. Ya, kita belajar dari firman Tuhan, tunaikan tugas pelayananmu. Kita harus tunaikan tugas utama kita tadi. Yang kedua, tunaikan tugas pelayananmu dengan menghadapi tantangan. Rupanya hidup ini penuh dengan tantangan. Ya, hidup ini penuh dengan apa? Tantangan. Lihat Timotius diingatkan di dalam ayat-ayat ini. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya dan memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Hei Timotius, kata Paulus, ingat, ada tantangan. Akan datang orang-orang lagi tidak mau mendengarkan kamu. Akan datang waktunya orang-orang maunya enak-enak di telinga. Orang-orang yang dipuji-puji disanjung-sanjung. Orang-orang yang maunya menyenangkan hatinya. Yang maunya diangkat-angkat. Dan bahkan mau dengar dongeng. Cerita-cerita isapan jempol daripada firman Tuhan, daripada kebenaran. Ini tantangan, kata Paulus kepada Timotius. Ada tantangan. Dari kita ada tantangan. Ya, ada tantangan. Di sana diajarkan tantangannya adalah guru-guru palsu. Guru palsu. Ya. Dikatakan mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu untuk memuaskan keinginan telinganya. Akan datang waktunya orang tidak dapat menerima lagi ajaran sehat. Ini tantangan berat bagi Timotius. Zaman sekarang juga bukan tantangan bagi kita. Orang tidak mau mendengarkan ajaran yang sehat, tapi orang maunya mendengarkan guru-guru palsu yang bisa memuaskan keinginan telinga. Enak didengar, tidak mau ditegur, tidak mau dibilang bersalah. Pokoknya aku benar terus. Enak di telinga, enak didengar, menina-bobokan, tapi ujungnya menuju kepada maut. Hati-hati. Saudara boleh saja pergi jalan-jalan ibadah di gereja mana saja, tapi hati-hati. Ya. Lihat, jangan hanya untuk memuaskan keinginan telinga. Nggak mau ditegur. Nggak enak digigit segala bangsa. Pak pendetanya negor-negor terus, Pak pendetanya bilang ini terus, nggak mau. Enakan di sono. Di sono nyanyinya pakai full band. Di sono nyanyinya seneng banget. Korbannya pendetanya enak-enak, berkat. Pokoknya berkat. Gak ada yang lain. Enak kan kalau berkat terus. Gak ada teguran. Sehingga orang banyak berbondong-bondong cari berkat. Bukan cari Tuhan. Cuma karena ini berkat. Karena sudah bosan hidup menderita, bosan hidup miskin, bosan hidup susah, akhirnya mau cari gereja yang bisa diberkati. Belum lagi di sana
Pulang gereja dikasih sembako, wah enak lagi. Pulang gereja makannya wow. Di sini mah cuma snack, itu juga kalau ada yang bawa. Di sono makannya enak. Hati-hati Bapak Ibu, jangan cari guru palsu yang hanya menyenangkan telinga. Ya, dan dikatakan kedua itu, mereka memalingkan telinganya, mereka menolak kebenaran, menyukai dongeng yang alias wak-wak. Dongeng itu kan wak ya. Zaman sekarang orang senangnya wak-wak. Ya, banyak mereka memukul palsu tentang memuaskan keinginan telinganya, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukannya bagi dongeng. Nggak mau lagi kebenaran. Maunya ya tidak benar dongeng-dongeng saja, dongeng-dongeng cerita-cerita. Oh di sana korbannya lucu-lucu, dia cerita lucu-lucu terus ketawa saat sepanjang korban dari awal pembukaan sampai penutup ketawa terus. Kita pulang ketawa terus. Saudara ketemu orang di ibu udah sakit jiwa, banyak jalan ketawa terus. Karena dia ingat korbannya yang ketawa-ketawa lucu terus. Dia ketawa sepanjang. Dia mau mereka ngobrol di angkot, pulang di angkot, lucu banget tuh mereka. Senangnya yang ketawa ketinggi. Memang perlu khotbah itu ada lucunya. Perlu khotbah itu ada seremnya juga. Jangan cuma ketawa ketinggi, nggak ada isi. Bahaya. Zaman sekarang banyak khotbah sudah banyak. Ketawa terus, ngocok terus, aku ketawa terus. Tapi firman Tuhan nggak ada isi. Bersama, nggak ada apa-apa. Orang pulang yang diingat lucunya, bukan firman Tuhan. Orang pulang yang diingat bukan lagi kebenaran, tapi dongeng-dongengnya, cerita-cerita lucunya, itu yang diingat orang. Hati-hati. Jangan cari yang begini. Ini sudah dinubuatkan firman Tuhan. Ada tantangan bagi kita. Orang percaya gereja Tuhan, tantangan bagi kita adalah ajaran-ajaran palsu. Jadi tantangan masa ini juga sama. Ajaran palsu itu masih. Ajaran palsu macam-macam. Ya. Juga menghindari teguran. Ini tantangan yang kita hadapi. Kalau ada anggota jemaat sudah mulai menghindar dari teguran, lalu sakit hati dan tidak mau gereja lagi, itu sudah berbahaya. Tetapi kalau ada teguran dari saudara tertemplak, saudara sakit hati, jangan dilakukan apa? Bukan lari dari Tuhan, bukan lari dari gereja, tetapi bertobat. Bertobat. Orang teguran firman Tuhan, jangan malah lari, jangan malah menghindar, harus bertobat. Jangan cari yang enak di telinga. Ini tantangan. Pelayanan kita penuh dengan tantangan. Tantangan terlebih dalam pengajaran ini menjadi penting. Bagi saya sebagai seorang gembala, pengajaran ini menjadi penting. Jadi enggak semua orang bisa berbicara dari balik mimbar ini di tempat ini. Kalau saya nggak yakin ajarannya benar. Makanya saudaraku, kita masih kecil. Saya masih melayani sendiri dengan buhana setiap ini. Tapi kalau kita sudah besar, nggak bisa lagi saya bilang. Kita perlu orang lain, tapi tidak sembarangan orang akan ada di mimbar. Karena kita perlu orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan, bukan orang-orang yang mengajarkan dongeng-dongeng, orang-orang hanya menyenangkan telinga.
ketiga, dalam menunaikan tugas pelayanan itu kita harus meneladani Rasul Paulus. Ya, kita harus meneladani Rasul Paulus. Dia katakan apa? Ya, benar ya? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Timotius diingatkan, ya Timotius, tunaikan tugasnya. Ingat Timotius, ada banyak tantangan. Ingat Timotius, nih, aku contohnya. Teladanilah aku, lihat aku. Apa yang telah kulakukan? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Last, finishing well, katanya. Berakhir dengan baik. Kita harus finishing well, kerja tuntas dengan baik. Bukan hanya sekedar selesai, tapi dengan baik. Mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, memelihara iman. Ini yang harus kita belajar. Paulus mau mengingatkan seolah-olah dia berkata, lihat aku ini sudah akhiri pertandingan. Aku sudah sampai garis akhir. Aku melihara. Ini dituliskan di masa tuanya. Paulus merasa saat kematiannya sudah dekat. Dia mengingatkan Timotius, kamu harus bisa seperti aku. Kamu harus juga bisa mengakhiri pertandingan ini. Kamu juga harus bisa mencapai garis akhir. Kamu juga harus bisa memelihara iman. Ya. Jadi kita lihat ada 3 hal yang dipelajari. Yang pertama, mengakhiri pertandingan dengan baik. Bagaimana dengan kita? Kita nggak tahu kapan pertandingan ini selesai. Tapi apakah kita mengakhiri? Sebenarnya kata mengakhiri pertandingan yang baik, artinya kita harus melakukan pertandingan dengan cara-cara yang baik. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari ini ada sebuah gelanggang pertandingan. Kita harus bertanding, kita harus berjuang, dan semuanya harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan kaidah-kaidah pertandingan, sesuai dengan segala macam aturan pertandingan. Lakukan itu. Kalau kita melihat perlombaan, ada aturan lain. Lomba lari, ada aturannya lain. Lari cepat, lari jarak menengah, lari jarak jauh, ada aturan. Semua pertandingan olahraga ada aturan. Apakah kita mengakhiri dengan cara yang baik? Apakah kita menjalani atau menyelesaikan pertandingan ini dengan cara yang baik? Ini yang dia katakan. Mengakhiri pertandingan berarti dalam step by step, dalam langkah-langkah hidup kita, dalam perjalanan pertandingan hidup kita. Apakah semua sesuai dengan kaidah? Kembali lagi, kaidahnya apa? Firman Tuhan. Saya mau tegaskan, firman Tuhan adalah kaidahnya, aturannya. Ini dia standarnya. Saya katakan tadi, tidak ada yang lain. Jadi kalau kita mengakhiri pertandingan, artinya kita di dalam pertandingan itu melakukan sesuai dengan aturan main. Sebagai orang percaya, aturan mainnya adalah firman Allah. Sebagai orang beriman, aturannya adalah segenap firman Tuhan. Ya, mengakhiri pertandingan yang baik. Ya. Yang kedua dikatakan mencapai garis akhir. Sampai ke garis akhir. Jangan berhenti di tengah jalan. Saya pernah menceritakan seorang pelari dari Afrika, saya lupa negara mana, saya lupa namanya. Pada waktu itu dia berlari dalam lomba maraton.
menjelang sore, para pelari semua sudah sampai di garis finish. Pelari dari Afrika ini bisa saja berhenti dan tidak menyelesaikan pertandingannya, tidak sampai ke garis akhir. Dia sampai pada saat itu ketika medali mau diserahkan kepada para pemenang. Medali sudah diserahkan dan panggung mulai, tribun mulai sepi. Para penonton mulai berkurang. Para wartawan pun mulai menyiapkan, mengemasi alat-alat rekaman mereka. Kamera-kamera dikemasi karena sudah dipikir tidak ada lagi pertandingan. Tetapi tiba-tiba orang-orang mulai terkesima, ada yang mulai bersorak, ada yang mulai bertepuk tangan, dan semua orang mengarah matanya kepada arah di mana orang sedang memperhatikan. Sang pelari masuk ke dalam arena gelanggang. Dia lari dan sampai ke garis akhir. Semua orang bertepuk tangan, bersorak-sorak. Orang ini sudah sampai ke garis akhir. Apakah dia juara? Tidak, karena juaranya sudah ada. Apakah dia pemenang sebagai lomba dari lomba itu? Tidak. Tetapi dia menyelesaikan sampai ke garis akhir. Dan ketika selesai, wartawan pun bertanya, Pak, mengapa Anda terus berlari dalam keadaan seperti ini? Bukankah semua pemenang sudah sampai di garis akhir? Tidak perlu Anda berlari terus. Anda bisa berhenti dan beristirahat atau naik ambulan saja. Kata wartawan ditanyakan kepada si pelari. Tetapi sang pelari berkata, menjawab pertanyaan wartawan, dikatakan apa? Saya diutus negara saya bukan hanya untuk berlomba, tetapi saya diutus untuk sampai ke garis akhir. Dia mau menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Ini adalah jawaban Alkitabiah. Seperti Rasul Paulus, aku telah mencapai garis akhir. Dan akhirnya pelari itu menjadi kenangan ingat sampai sekarang, karena dia penuh dengan dedikasi demi negaranya, demi bangsanya. Dia mau mencapai garis akhir. Kita juga sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, apakah kita akan mencapai garis akhir dengan bertanding yang baik? Gak masalah dalam pertandingan kita jatuh bangun, gak masalah dalam pertandingan kita seringkali lalai. Kalau kita mau bangkit, bertobat, bangkit dan bangun kembali, berlari kembali, berjuang kembali, melayani kembali, lakukan lagi cintamu yang mula-mula, lakukan kembali hasratmu untuk melayani sang raja itu. Berlari terus sampai ke garis akhir. Sampai ke garis. Jangan berhenti di tengah jalan. Sudahlah, aku banyak dosa, aku gak layak bagi Tuhan, aku banyak kesalahan. Sudahlah, aku gak mau lagi ikut Tuhan. No, jangan katakan itu. Yesus berkata, sudah selesai. Seberapa besar dosamu, Yesus mau menerima. Yesus menyambut kita, menerima kita seperti Bapa yang menyambut anaknya yang hilang, si bungsu yang hilang. Gak pernah ditolak. Jikalau kita mau mencapai garis akhir, Tuhan sedia menolong kita. Bangkit. Jangan undur dari pelayanan. Jangan undur dari rumah Tuhan. Jangan undur dari imanmu. Oleh karena tantangan-tantangan di perjalanan, oleh karena kesalahan-kesalahan yang kau buat, jangan pernah
macam situasi, dalam tantangan, dalam pergumulan, dalam melakukan tugas, pelihara imanmu. Ya. Pelihara imanmu ketika engkau melakukan tugas, jangan engkau jatuh oleh karena melakukan tugas. Pelihara imanmu, jaga imanmu, jangan sampai engkau lalai. Ini yang dilakukan Paulus. Aku sudah memelihara iman, aku enggak goyah, aku enggak berubah. Dari saat aku dipanggil oleh Yesus sampai detik ini, saat aku mencapai garis akhir, aku memelihara iman. Ini kata Paulus. Ingat Timotius, kau masih muda, perjuanganmu masih panjang, kira-kira gitu ya. Tapi aku mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, memelihara iman ini. Kau harus ingat baik-baik. Dan aku bersyukur jika aku sudah menyelesaikan 3 hal ini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Aku sudah disediakan mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Tuhan mengaruniakan kepadanya mahkota kebenaran. Paulus perlu keyakinan ketika dia melakukan 3 hal ini, sudah dia baginya mahkota. Dan bukan hanya itu saja katanya, bukan hanya kepadamu, tetapi juga tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kalau mahkota kebenaran itu bukan hanya kepada Rasul Paulus, tapi semua orang yang merindukan kedatangannya. Bagaimana merindukan kedatangannya? Teladani Rasul Paulus. Ya, itu dia. Lakukan tugas tadi, beritakan firman. Sudah jelas tadi. Beritakan firman, siap sedia dalam segala keadaan, menyatakan kesalahan, menegur orang, menasihati orang. Lakukan itu dan hadapi tantangan. Teladani Rasul Paulus itu orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Merindukan kedatangan Tuhan bukan saudara masuk kamar, saudara berdoa saja di dalam kamar sendirian. Bukan itu. Tuhan datanglah, saudara di kamar sendirian. Enggak. Lakukan aktivitasmu setiap hari sebagai sebuah pertandingan yang baik. Lakukan itu sampai garis akhir dan pelihara imanmu. Ini namanya merindukan kedatangan Tuhan. Jangan lagi hidup dalam dosa. Kalau engkau sudah gagal, sudah bangkit lagi, berubah, bertumbuh, berbuah. Bukan lagi harus lagi lagi. Kali ini Tuhan, dan sudah kita dengar nyanyian. Ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Mari kita lakukan, berjuang lagi, bangkit lagi. Hidup adalah pertandingan. Hidup adalah pertandingan. Rebutlah mahkota itu dan saudara akan mendapatkannya. Saudara akan merindukan kedatangan Tuhan. Saudara mendapatkan mahkota kebenaran dengan terus berjuang. Jangan berhenti. Ini teladan Rasul Paulus yang diberikan kepada kita. Dalam bagian ayat lain, Paulus katakan, ikutilah teladanku sebagaimana aku mengikuti Kristus. Dia berani berkata karena dia mengikuti teladan Yesus. Simpulannya,
tunaikan tugas pelayananmu. Yang pertama, tugas utamanya. Ada tugas utama kita dari saudara ya. Jadilah pemberita firman. Perhatikan juga cara hidup kita. Bacalah Alkitab setiap hari. Sabarlah dalam bersaksi dan mengajar orang lain. Jangan sampai kita lalai. Jadi pemberita firman berarti kita harus membaca firman Tuhan. Berarti kita harus terus belajar. Jangan lalai belajar. Jangan malas belajar. Jangan malas untuk membaca renungan firman Tuhan. Yang kedua, hadapilah tantangan. Hidup ini memang perlu tantangan. Tidak ada hidup yang tanpa tantangan. Hati-hati dengan guru-guru palsu. Dan kita harus perhatikan ajaran kita. Jadilah murid yang setia. Jangan mencari kesenangan telinga. Jangan cari kesenangan telinga. Tapi carilah kebenaran. Yang ketiga, ladanilah sang Rasul Paulus, ya, dengan menjalani pertandingan yang baik. Oleh sebab itu kita harus perhatikan cara kita bertanding. Jangan asal-asalan. Ada kaidah pertandingan, aturan pertandingan, yaitu firman Tuhan. Jadilah pelayan-pelayan yang disiplin. Layanilah Tuhan dengan disiplin tinggi, dedikasi yang tinggi, pengabdian yang tinggi. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pelayan Tuhan, abdi Tuhan, hamba Tuhan, dulosnya Tuhan, pengabdian kita harus penuh tanpa alasan apapun kepada Tuhan. Tidak ada alasan yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan untuk mengabdi dan untuk malas dalam mengabdi. Dan kita bisa pandanglah kepada upah yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Dan kita yang merindukan kedatangan Tuhan sudah tersedia juga mahkota kebenaran bersama seperti yang Paulus dapatkan karena dia sudah bertanding dengan baik, sudah mencapai garis akhir dan memelihara imannya. Kalau kita juga melakukan itu, maka kita sebagai orang yang merindukan kedatangan Tuhan, kita juga mendapatkan upah. Tunaikanlah tugas pelayanan. Kesimpulannya, jadilah saksi yang hidup dari firman Allah dengan tetap menjaga diri sampai garis akhir dan setia memelihara iman sekalipun terus menghadapi tantangan. Ya. Jadilah saksi yang hidup dari firman Allah dengan tetap menjaga dirimu sampai garis akhir dan setia memelihara iman sekalipun terus menerus menghadapi tantangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami supaya kami menunaikan tugas panggilan kami sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pekerja-pekerja Kristen, sebagai orang percaya ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kemampuan supaya kami dapat menyelesaikan pertandingan ini dengan baik, supaya kami bisa mencapai garis akhir dan kami tetap memelihara iman kami, sehingga Engkau Tuhan berkenan menerima kami dan memberikan upah mahkota kebenaran itu kepada tiap-tiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu berhenti berbicara ya Pak. Biarlah Tuhan Engkau terus berbicara kepada kami tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Roh Kudus yang memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Di dalam nama